Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah keperawatan anak. Khusus keperawatan anak ini akan kita bahas adalah anticipatory guidance atau petunjuk antisipasi. Di perkuliahan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan tentang konsep paradigma ya, keperawatan anak itu adalah ada beberapa poin ini ya, 7 poin bahwa anak itu unik. Perawatan anak itu harus unik, holistik, berfokus anak pada dalam keluarga. Kemudian memperhatikan tumbuh kembang anak, ada family center care, traumatic care ya, kebutuhan bermain. Terakhir adalah anticipatory guidance. Nah, ini pendidikan kesehatan dan antisipatif ya. Nah, poin yang kita bahas hari ini adalah yang poin paling bawah ini ya, anticipatory guidance ya. Selain nanti untuk menunjang ini semua, ada lagi tentang imunisasi yang perlu kita bahas ya. Ini langsung saja, apa itu anticipatory guidance? Anticipatory guidance atau petunjuk antisipasi adalah upaya dari perawat untuk memberikan bimbingan kepada orang tua tentang tahap perkembangan anak dan hal-hal yang harus diantisipasi di dalam proses tahap perkembangan itu ya. Apa yang harus dipenuhi dan apa yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi keterlambatan perkembangan anak dan tidak terjadi kecelakaan pada anak, sehingga anak tumbuh dengan sehat dan kuat ya. Itu yang diharapkan. Jadi ini penting kita memahami proses tumbuh kembang dan tugas perkembangan anak dan hal-hal yang berisiko untuk menyebabkan kecelakaan pada anak ya. Ya, untuk memberikan bimbingan kita perlu memahami konsep tiap usia ya. Di dalam perkembangan anak itu ada usia namanya usia bayi, atau pertama usia neonatus dulu ya. Neonatus itu mulai lahir sampai 1 bulan, itu namanya neonatus. Kemudian dikatakan bayi itu 1 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun. Setelah itu memasuki masa toddler 1 sampai 3 tahun. Kemudian prasekolah itu usia TK ya, 4 tahun 5 tahun ya sampai 6 tahun. Kemudian usia sekolah, usia SD 7 sampai 12. Kemudian usia remaja mulai masuki pada usia SMP itu 13 tahun sampai 18 tahun ya. Nah, itu usia anak ya sampai 18 tahun. Setelah itu nanti memasuki masa dewasa awal ya. Nah, apa yang perlu kita antisipasi pada usia bayi ya? Kita perlu memahami dulu usia bayi ini adalah dimana bayi baru mengenal lingkungan yang baru ya. Dari mulai lahir itu kan perubahan dunia rahim ke dunia luar. Maka kebutuhan anak adalah stimulasi dari lingkungan ya. Jadi diberikan support ya untuk perkembangan anak ya. Jadi dari 10 panca indera ya, dari mata yang diperlihatkan lingkungan ya, warna-warni merah, hijau, biru ya, itu biar dia melihat warna-warni. Jadi kita perlu menstimulus dengan membawa anak keluar untuk melihat pohon, daun-daun yang hijau, bunga-bunga warna merah dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian stimulasi dengan support kesenangan orang tua, jadi sehingga ada respon tertawa anak, jadi mengajak tertawa anak ya, cilukan dan sebagainya. Menyiapkan orang tentang keamanan bayi. Jadi keamanan bayi perlu diperhatikan juga. Kemudian imunisasi. Nah, imunisasi sudah dimulai sejak lahir sampai nanti 9 bulan. Jadi pada usia-usia bayi, terutama di usia 0 sampai 6 bulan ini, pemberian gizi adalah ASI eksklusif, ASI saja ya, tidak beri makanan. Jangan langsung dikasih makanan, tapi ASI saja, itu sudah gizi yang sangat lengkap ya. Kemudian imunisasi untuk mencegah beberapa penyakit-penyakit akibat infeksi ya. Itu mulai dari imunisasi hepatitis, DPT ya, sampai terakhir nanti campak itu diberikan kepada anak. Orang tua harus memahami jadwal-jadwalnya ya.
memenuhi kebutuhan makanannya, memenuhi stimulasi panca indera, pendengaran, suara-suara, dikasih suara-suara yang bagus ya, mata melihat hal yang bagus, kemudian gitu ya. Jadi tangan juga ini juga direspon dengan memegang hal yang halus dan sebagainya. Itu bagian stimulasi pada anak ya. Kemudian nanti kalau sudah mendekati selesai 6 bulan ya, hampir 6 bulan selesai, disiapkan memberi makanan padat 6 bulan akhir ya, atau nanti masih 7 tahun ya. Nah usia selanjutnya setelah 6 bulan, jadi kita perlu memahami tadi memberikan makanan padat. Sudah memberikan makanan bubur disambi, jadi ada ASI ditambah beberapa makanan ya, bubur bayi ya, itu bisa diberikan, atau bubur pisang dan sebagainya, itu bisa diberikan pada bayi usia ini. Kemudian selain makanan, kita perlu memahami psikologis anak juga. Anak itu sudah mulai melihat ada secara psikologis ya, kalau ada orang asing yang tidak dikenal juga takut ya, ada namanya stranger anxiety ya. Jadi perlu dikenalkan dengan orang-orang yang di sekitarnya ya. Nah untuk hal ini makanya pada usia bayi itu perlu juga diajak kenalan dengan anggota keluarga ya, atau keluarga yang lain, atau tetangga-tetangga dekat ya, supaya anak itu mengenal wajah dan mengingat, supaya tidak takut ya. Dia bisa mengenali dan mengingat wajah yang sering dia lihat. Kalau dia nggak pernah lihat wajah itu kemudian didatangi, biasanya akan menangis karena takut ya. Itu namanya stranger anxiety. Kemudian mengajarkan orang tua agar dekat dengan anak ya. Hindari perpisahan yang lama. Di masa-masa ini anak butuh sekali kedekatan ya. Siapa yang paling dekat dengannya, yaitulah yang dianggap orang tuanya ya. Walaupun mungkin orang tua kandung, tapi kalau habis melahirkan terus ditinggal dalam jangka lama, 1 tahun, apalagi misalkan 2 tahun, nah dia pernah melihat, maka itu orang tua itu ya orang tua kandung, tapi bukan menjadi hal yang paling dekat dengan anak. Siapa yang paling dekat, itulah yang dianggap orang terdekatnya, atau justru dianggap orang tua bagi anak tersebut ya. Jadi penting ini. Kemudian membimbing orang tua agar menerapkan disiplin sehubungan dengan meningkatnya mobilitas bayi ya. Disiplin waktu. Jadi kita mulai menidurkan anak-anak itu tidur juga, pola tidur, pola makan itu perlu kita atur ya. Karena anak belum punya pola itu, kita yang mengaturnya ya. Jadi mungkin banyak tidurnya nanti. Nah, supaya nanti anak itu tidak bangun di tengah malam, ya kita buat disiplin ya. Jadi siang itu jangan, jadi supaya tidurnya itu bukan pagi hari siang hari ya, jadi bisa malam hari kita juga bisa tidur juga ya. Jadi dibuat pola tidurnya. Walaupun kebutuhan tidur bayi memang lebih banyak ya, jangan disamakan dengan orang dewasa ya. Bayi itu tidurnya panjang ya, bisa 12 jam sampai 16 jam. Itu kebutuhan tidur bayi. Kira dengan dewasa itu 8 jam, 6 jam, 8 jam cukup ya. Tapi kalau bayi itu bisa 12 sampai 16 jam ya. Nah itu dibuat mulai sore misalkan ya, 12 jam misalkan jam 5 sore tidur sampai nanti pagi, itu bisa ya. Jadi kalau siang itu kita usahakan supaya tidak banyak tidur ya, tidurnya sedikit ya. Ada tidur siang ditambah lagi tidur malam, tapi jangan dibuat. Kalau polanya kita atur sebenarnya, itu aja. Polanya kita atur dari pola makan sampai pola tidur gitu ya. Kemudian menganjurkan orang tua menggunakan kontak mata pada hukumannya sebagai suatu disiplin ya. Jadi kita misalkan anak rewel atau tidak ini, jika kita perlu mendisiplinkan bukan dengan hukuman yang kasar, dengan ya kontak mata aja sudah bisa anak itu juga memahami orang tua itu marah atau tidak, itu dari kontak mata bisa memahami. Kemudian usia selanjutnya pada usia toddler ya. Nah usia bayi tadi juga ada menyiapkan anak nanti untuk berjalan ya. Jadi mendekati usia 1 tahun tadi ya, kembali ke usia bayi, itu anak sudah mulai ada dari merangkak ya. Tengkurap tadi 3 bulan, kemudian merangkak, kemudian hampir setahun itu sudah mulai nanti belajar berdiri dan berjalan. Itu kebutuhan siapan anak ya. Jadi jangan dipaksakan, tapi kalau anak sudah mulai merambat-rambat, nah itu kita bantu
menstimulasi supaya nanti anak ya bisa berjalan ya dengan bantuan kita. Jadi pada usia 1 tahun ini usia toddler ya, lanjutnya 1 sampai 3 tahun kita bagi dari mulai 1 tahun sampai 1,5 tahun ini perlu penyapihan secara bertahap nanti ya. Penyapian itu artinya ASI. ASI tetap diberikan tapi ada selingan dengan makanan itu ya. Jadi bertahap ya, tidak langsung tidak diberi ASI ya. Jadwal makan rutin ya. Kita harus membuat jadwal rutin ya makan ya. Ada dari mulai makan pagi dan makan siang, makan malam itu makan sore ya. Itu perlu diberikan ya. Kalau bayi tidak makan malam, makannya sore ya, agak sorean ya. Di pencegahan bahaya potensial ini juga penting kecelakaannya karena anak sudah mulai jalan tapi belum bisa betul-betul kuat. Nah, hati-hati dengan ketika berjalan. Tapi jangan terus supaya hati-hati malah nggak boleh jalan malah kita minta bantu ya, nanti malah anak nggak berkembang ya. Tetap harus di distimulasi ya. Nah, perlu memahami anak ada namanya negatif fisik dan temper tantrum ya. Anak sudah bisa mulai emosi, marah ya, kalau tidak dipenuhi keinginannya. Dan anak belum paham mana yang baik dan buruk. Kita yang harus menentukannya. Apa-apa kadang dimakan, jadi juga belum bisa menentukan apa yang boleh dimakan dan tidak. Maka hati-hati kalau ada hal yang tidak boleh dimakan, misalnya kelereng itu bisa bahaya ya. Nah, kita memperhatikan masalah emosi anak juga ya. Buat aturan disiplin ya. Dengan cara seperti ya. Kemudian perlunya ini ya memberikan mainan ya. Jadi memberikan mainan untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial ya. Jadi perlu memberikan mainan-mainan baru untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, keterampilan sosial ya. Ya motorik berarti mainan yang bisa untuk mengembangkan motorik apa? Nah, motorik kasar nih. Termasuk makan, sendok itu bagian dari mainan tapi juga menggerakkan motorik ya. Main bola ya. Bahasa berarti kita memberikan berbicara dengan anak ya, anak menirukan ya. Dan keterampilan sosial tadi makan sendiri, minum sendiri, motorik tadi ya berjalan, jinjit, mundur, maju, jalan, maju, tendang bola itu adalah motorik. Itu kita perlu mengembangkan itu. Jadi buat mainan yang motorik berarti kasih bola, kasih balok itu untuk menata ya, pengetahuan itu saya tentang dikenalkan tentang hewan-hewanan, kita beri pemahaman ini namanya hewan apa dan seterusnya ya. Keterampilan sosial tadi alat makan sendiri, minum sendiri ya, itu keterampilan sosial, pakai baju ya gitu. Kemudian usia 18 sampai 24 bulan ya ini menekankan pentingnya persahabatan sebaya dalam bermainnya. Bermain kita bisa mengajak teman sebaya ya. Kita mengajak ke tempat anak yang lain yang usianya sebaya dengan usia anak kita ya, supaya ada keterampilan permainan sosial ya, keterampilan sosial ya, mengenal dengan orang lain. Kemudian menekankan persiapan untuk kehadiran bayi baru. Nah ini kalau misalkan ada kadang-kadang yang masih usia muda itu mungkin mulai orang tua ada yang hamil lagi dan ya ini juga dipersiapkan ya kalau ada kehadiran bayi baru. Kemudian mendiskusikan kesiapan fisik psikologis anak untuk toilet training ya. Toilet training itu ini untuk melatih anak supaya tidak ngompol atau BAB di celana. Nah, ini pada masa-masa usia bayi sampai 18 bulan itu anak itu belum bisa mengontrol buang air besar dan buang air kecil ya, sehingga sering terjadi ngompol ya. Nah ini perlu dilatih ya, tidak hanya dikasih pampers saja supaya enggak mengenai yang lain ya, tapi pampers itu tidak melatih anak untuk toilet training. Maka perlu dilatih itu dengan bagaimana supaya anak itu
kalau mau pipis dia bisa bilang ya. Nah, pada usia ini anak sudah siap ya. Jadi anak itu secara fisik ya usia 18 sampai 24 bulan ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun itu kontrol saraf volunteer sphincter ani dan uretra ini sudah bisa, sehingga dia indikasinya ini siap anak untuk dilatih toilet training ini usianya 18 sampai 24 bulan. Tandanya juga dia mampu menahan BAK itu selama 2 jam, paling enggak 2 jam itu enggak ngompol. Nah, itu paling enggak itu berarti sudah bisa kita latih. Sudah bisa duduk, jongkok, berjalan. Kemudian mampu membuka celana dan pakaian. Nah, ini dengan kita ini mungkin kita bisa kita latih. Jadi kalau dia mau pipis atau secara berkala kita ajak ke kamar mandi untuk pipis atau BAB, atau ditambah juga nanti anak itu ditanyai atau diminta kalau nanti buang air besar atau keperluan pipis juga bilang ya. Jadi supaya anak itu nanti bisa terpola ya, jangan terus dibiarkan anak itu pipis di luar ya. Kadang-kadang orang tua itu boleh gampangnya ketika anak itu kebelet pipis ya langsung aja malah dibawa keluar, celananya dilepas langsung mancur di situ di depan rumah gitu ya. Yang penting kan mancur, nggak diceboki juga. Nah, ini bukan toilet training, itu melatih anak untuk pipis sembarangan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua itu tidak memikirkan itu. Harusnya adalah dilatih ya. Dilatih. Jadi kalau pipis ngompol atau pipis ya dibawa ke kamar mandi. Ya ini butuh kesabaran ya, kesabaran orang tua ya. Kesabaran orang tua. Nah, nanti supaya anak itu bisa tertib ya, disiplin ya. Disiplin itu dengan kita ya. Jadi antisipatori usia misalnya dari 2 tahun sampai 3 tahun ini anak itu punya kemampuan meniru, sudah sangat peka ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu bisa ditiru ya. Contoh ini ekstrim ini ya. Anak itu bisa merokok ya, karena lihat orang tuanya merokok, dia bisa merokok. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu masuk ke dalam pikirannya ya. Jadi maka saat usia-usia ini kita harus memberikan masukan yang bagus. Apa yang didengar, misalkan kita kasih suara yang bagus, misalkan bacaan Quran, itu bisa dilatih. Anak itu bisa hafal walaupun belum bisa baca ya. Kalau kita dengarkan lagu apapun, mau lagu dangdut itu dia bisa hafal kalau kita perdengarkan itu. Makanya beliau stimulus yang bagus ya, perdengarkan suara-suara yang baik ya, bacaan Quran, maka dia akan hafal juga ya. Ini penting ya. Jadi menekankan disiplin harus tetap berstruktur dengan benar dan nyata ya. Jadi anak itu harus diberi aturan, disiplin, baik jam makan, jam belajar, bisa diajak belajar juga, jam makan, jam minum, jam tidur ya. Kedisiplinan dalam bermain, waktu tidur, waktu main itu harus kita mulai disiplinkan ya. Kemudian kita memberikan stimulus pendidikan yang baik ya. Nah, tadi kesiapan toilet training secara ini ya, fisik ini, secara psikologis kesiapannya adalah mengenal adanya dorongan untuk miksi atau buang air kecil atau defekasi atau buang air besar. Jadi anak itu mengenali mau kebelet pipis atau kebelet atau BAB, itu anak mengenali, terlihat mungkin wajah dan sebagainya. Kemudian anak punya kemampuan berkomunikasi verbal dan non verbal. Verbal menyatakan Bu atau Bapak saya belet pipis, Bu pipis atau apa ya. Atau non verbal ya, yang menunjukkan itu ya, yang mengindikasikan dorongan miksi dan defekasi. Orang terus peka, oh ini kelihatannya dari wajahnya ini kebelet pipis atau kebelet ini ya BAB. Nah, kemampuan kognitif meniru dan dengan tepat tingkah laku dan mengikuti pengarahan. Nah, ini sekaligus ya. Kemudian mengekspresikan keinginan untuk menyenangkan orang tua, mampu duduk jongkok di atas toilet 5 sampai 10 menit tanpa rewel. Nah, itu ya. Berarti ini siap ya. Jadi ini mengikuti tingkat kesiapan anak. Makanya ada ring ya.
Karena toilet training tetap dilatih sampai sebisanya anak. Ada yang langsung bisa, ada yang butuh waktu berapa bulan gitu ya. Itu harus kita, inilah tugas orang tua. Makanya dikatakan bimbingan antisipasi ini. Jadi kita beritahu orang tua, Bu, ini anak harus dilatih ini. Jadi kan harus tahu, jangan ditiarkan pipis atau sembarangan di sembarang tempat ya. Kemudian memberi pujian jika anak berhasil, ini penting ya. Nah, ini tugas utama di usia toddler ya, secara ini ya, toilet trainingnya. Selain stimulasi perkembangan yang lain kognitif maupun ya juga soal motorik ya. Kemudian di usia-usia ini terutama keluarga muda itu ada risiko namanya sibling rivalry gitu. Pada usia toddler itu anak ini bisa mendapatkan adik baru ya. Artinya kadang-kadang usia 2 tahun anak adiknya lahir. Nah, ini yang dikatakan sibling. Nah, ketika muncul bayi baru atau adiknya muncul, maka ini bisa menimbulkan krisis bagi anak toddler anak tersebut. Karena apa? Ada perubahan. Perhatian orang tua akan berpindah atau berkurang. Setidaknya berkurang. Yang dulunya itu banyak memperhatikan dia, sekarang harus bertambah dengan memperhatikan adiknya yang masih bayi, sehingga bisa timbul benci atau marah pada bayi. Karena ini tadi merasa ada saingan, perhatian ibu terbagi ya, kebiasaan rutin berubah sehingga anak itu bertingkah laku rewel ya. Jadi lebih rewel lagi daripada yang sebelumnya. Maka ini harus disiapkan. Nah, bimbingan antisipasinya adalah kita menyiapkan, orang tua harus menyiapkan anak toddler tadi untuk bisa menerima kehadiran saudara kandungnya sejak bayi dalam kandungan. Jadi kita harus memberitahu, lo ini di dalam perut ibunya ini ada adiknya ya, nanti disayang ya dan sebagainya. Itu kita kenalkan dulu, kita ajak bicara dulu, diskusi, paling tidak dikenal dulu. Jadi nanti tidak ada namanya saingan. Anak bisa siap, lebih siap. Walaupun ini sulit, tapi paling enggak minimal ada terminimalisir supaya tidak terjadi emosi negatif atau perilaku negatif kepada bayi atau adiknya yang baru lahir. Kemudian usia selanjutnya antisipasi kemudian prasekolah ya, 3-5 tahun. Usia 3 tahun ini anak sudah lebih geraknya lebih luas lagi ya. Anak sudah lari, naik sepedanya bisa ya, meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas ya, anak pertemanannya. Jadi menekan pentingnya batas-batas peraturan-peraturan, aturan main, apa harus makan, jam pulang dan seterusnya, itu penting ya. Mengatasi perubahan perilaku yang agresif ya, menganjurkan orang tua menawarkan kepada anaknya alternatif pilihan saat anak bimbang, perlunya perhatian ekstra ini ya. Jadi anak di saat usia-usia ini banyak meniru, kemudian banyak bermain dengan temannya ya. Jadi kita perlu membuat aturan-aturan yang jelas supaya anak itu bisa terkontrol perilakunya ya. Kita perlu aturan-aturan yang penting disampaikan kepada anak ya. Usia 4 tahun perilaku lebih agresif lagi, aktivitas motorik dan bahasa, menyiapkan peningkatan rasa ingin tahu tentang seksual. Pada usia ini anak sudah memahami tentang ada perempuan, ada laki-laki, ada jenis kelamin. Apa bedanya perempuan dan laki-laki? Ada pada perbedaan itu anak ada rasa ingin tahu. Nah, kita tidak perlu menjelaskan atau orang tua tidak perlu menjelaskan sesuai usianya. Jadi sesuai pemahaman. Oh, jadi kalau orang tua kalau anak perempuan itu ada namanya, ada bedanya di alat kelaminnya ini. Kalau misalnya ya ini ada, kalau perempuan ada vagina, kalau ada laki-laki ada penis gitu ya. Itu aja cukup. Pokoknya alatnya ininya beda, pipisnya beda. Nah, itu aja. Sesuai pemahaman anak saja. Ini itu aja sampai 3 itu. Jangan sampai kemana-mana. Usia 5 tahun anak menyiapkan anak masuk lingkungan sekolah. Nah, ini periode tenang ya. Pada usia ini anak mulai sekolah. Nah, kita harus menyiapkan. Makanya kalau siapkan itu ya dengan lingkungan sosial dulu di rumah ya. Jadi termasuk dikenalkan dengan sekolah ya. Jadi sebelum disekolahkan itu kita
bawa dulu ke sekolah itu, nah ini loh, nanti ini sekolahan, nanti akan sekolah di sini ya. Kemudian juga dikenalkan dengan sosial orang teman-teman ya, atau yang sebaya. Jadi kalau di rumah itu sudah bermain dengan usianya yang sebaya, nanti untuk sekolah itu lebih mudah. Karena anak itu nanti siap nggak dengan sekolah ya, itu perlu waktu ya. Biasanya memasuki pertama sekolah itu bisa anak itu rewelnya luar biasa, takutnya luar biasa, nangis terus. Ada yang seminggu aja masih minta ditungguin oleh orang tuanya ketika dia itu tidak siap sekolah ya. Jadi kesiapan sekolah ini perlu dipersiapkan ya. Ya, usia sekolah tadi usia sekolah TK ya, terutama itu belum siap. Nah, kalau sekolah TK sudah siap, nanti usia SD ini sudah lebih mudah ya. Jadi kita perlu membantu, ada kebutuhan anak, orang tua itu harus membantu anaknya, mendorong anak untuk berinteraksi dengan temannya. Jangan dikekang di rumah saja, nggak boleh bermain dengan teman-temannya. Itu adalah kebutuhan sosial anak ya, untuk berinteraksi dengan temannya. Kemudian tapi yang perlu kita perhatikan adalah pencegahan kecelakaan, terutama ketika anak naik sepeda, berjalan, bermain, itu memperhatikan situasi jalan sehingga tidak terjadi kecelakaan ya. Anak diberi informasi, jadi kalau mau nyebrang tengok kanan, tengok kiri ya, itu baru nyebrang. Jadi anak-anak sudah mulai intens keluar rumah ya, ini kita harus siap orang tua ya. Kemudian mulai kita memahami kebutuhan anak privasinya, jadi kita siapkan kamar yang berbeda ya, terutama kalau kita punya anak yang jenis kelaminnya berbeda, ada perempuan ada laki-laki, jangan jadikan satu, ini harus dipisah tempat tidurnya ya. Kalau kita tidak punya rumah yang luas, paling tidak kalau perempuan ya dengan perempuan ya. Kalau lebih bagus adalah kita pisah ya, perempuan. Kalau laki-laki jangan dicampur. Sejak 10 tahun siapkan kemandirian ya, anak mulai kemandirian ya. Jadi intens aktivitas di rumah, punya teman ya, bermain dengan temannya ya. Ini memang tahap perkembangannya begini, jangan dikang, jangan nggak boleh main, maka dia harus main dengan teman-teman. Cuma kita harus memperhatikan teman yang sebaya itu, carikan teman yang baik ya. Artinya apa? Ada beberapa yang anak itu dari keluarga yang itu dibiarkan sehingga cara ngomongnya atau apanya nggak bagus, anaknya ini bisa ketular. Jadi carikan teman yang baik ya, itu. Tapi dorong anak untuk mandiri ya, mandi sendiri. Ini perlu diperhatikan, mandi sendiri itu sudah siap, harus siap nih. Lepas 6 tahun usia sekolah itu, mulai 7 tahun ini mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, itu sudah mandiri. Main sendiri itu juga harus sudah, anak itu sudah siap. Sehingga nanti kalau sudah masuk SD diberi pelajaran orang tua oleh guru itu ya siap ya, itu ya. Jangan sampai kita ini lupa, kadang yo wis sampai gede kok jadi dimandiin, masih dipakein baju, nah itu jangan gitu, itu tidak memandirikan anak ya. Kemudian sampai usia 11-12 tahun ya, usia prapubertas, ini usia SD kelas 5-6 itu ya sudah mulai ada perubahan. Ini masa pubertas ya, perubahan reproduksi, pertumbuhan reproduksi ya. Jadi kalau perempuan misalnya sudah mulai, ada yang sudah menstruasi misalnya, anak kelas 5-6 sekarang kadang-kadang sudah seperti itu ya. Nah itu perlu diberitahu informasi kepada anaknya. Orang tua harus bisa memberikan informasi pada anaknya, kalau anak perempuannya itu bahwa akan terjadi hal semacam itu, bahwa itu wajar ya, misalnya keluar darah, menstruasi itu, kalau anak nggak diberitahu sebelumnya ini bisa stres ya, cemas ya. Maka penting orang tua bisa memberikan informasi tentang nanti akan ada perubahan organ reproduksi dan hormon reproduksi, terjadi menstruasi, perubahan-perubahan bentuk fisik ya, itu akan terjadi dan perlu diberi informasi supaya anak tidak takut bahwa itu hal yang normal. Justru kalau nggak ada itu malah nggak normal, ini penting. Nah itu adalah yang namanya bimbingan antisipasi yang harus diberikan
tugas secara umum, tugas orang tua ya sampai usia sekolah ya. Bagaimana pencegahan kecelakaan terusnya? Ini juga penting, antisipasi dicambung dengan pencegahan kecelakaan pada anak ya. Ini supaya tidak terjadi kecelakaan yang sering terjadi pada usia anak ya. Nah, faktor-faktornya, jenis kelamin biasanya lebih banyak laki-laki karena lebih aktif ya. Nah, kemudian faktor lingkungan juga pengaruh ya. Nah, cara pencegahannya kita lihat pencegahan kecelakaan pada usia ya. Jenis kecelakaan yang sering terjadi pada bayi misalkan. Bayi itu bisa aspirasi benda, jadi memasukkan benda ke dalam mulut. Karena anak bayi belum paham itu bisa boleh dimasukkan atau tidak ya. Yang sering apa? Koin uang, kelereng, bahkan makanan juga bisa. Bakso, bola bekel itu dimakan. Nah, ini makanya hati-hati kalau punya bayi, jangan di depannya ada hal semacam itu, hal yang bisa dimakan itu ya, hati-hati. Risiko jatuh ya, masih bayi jalan, masih belajar dan biasa ya. Luka bakar ini bisa risiko ya. Biasanya karena faktor mandi pakai air hangat, dikasih air panas dulu, ditinggal malah sudah dipegang bayinya ya, itu bahaya. Keracunan jadi yang dimasukkan ke mulutnya, kurang oksigen. Nah, ini pencegahannya ini aspirasi bedak, kancing, permen tadi ya, hati-hati ya yang di depannya. Kurang oksigen tadi plastik ya, sarung bantal. Anak itu masuk kepalanya di sarung bantal misalkan, jatuh dari tempat tidur ya, karena mungkin bayi usia 3 bulan misalnya, dia sudah bisa berguling-guling. Nah, kalau tempat tidurnya tinggi bisa jatuh ya. Nah, itu risiko. Makanya jangan tempat tidur yang tinggi ya, atau dipasang restrain penghalang ya. Tidak pakai kursi tinggi. Luka bakar ini cek air mandi sebelum dipakai ya. Keracunan karena bahan toksik yang di lemari misalkan, itu juga masalah ya. Kalau masa toddler ya juga bersama, jatuh, luka karena wis main lari, jalan, naik sepeda ya, tenggelam misalkan ada kolam, ini juga hati-hati, resiko tenggelam juga. Dia belum paham kolam ya, ada kolam yang atau sungai, hati-hati kalau kita punya rumah dekat sungai, kolam yang itu ada airnya banyak ya. Jadi keracunan, terbakar, tertabrak karena lari mengejar bola, mengejar apalah mainan ya, aspirasi dan asfiksia ya. Jadi pencegahannya, awasi jika dekat sumber air ya, ini kita perlu tutup sumber air, ajarkan berenang ya, hati-hati dengan kompor, setrika ya, kemudian bahan-bahan toksik, kemudian air mandi hati-hati ya, kabel listrik itu atau colokan listrik ya, kalau punya bayi sebaiknya colokan listrik jangan di bawah yang bisa dijangkau oleh bayi. Colokan listrik itu yang atas, kalau di bawah itu, kalau misalkan kita terlanjur di bawah bisa dikasih tutup ya, yang ada tutupnya itu ada ya, sehingga tidak, anak itu tangannya nggak masuk ke situ, tidak kesetrum ya. Makanan ikan yang ada tulangnya, durinya, permen keras ya, dan sebagainya. Awasi pada saat manjat, lari, lompat. Siap prasekolah ini juga sama ya. Jadi perlu pencegahan ketika tadi main bola, layangan, menyeberang jalan, naik sepeda, itu yang harus diberikan informasi, dididik ya, cara menyeberang jalan, rambu-rambu lalu lintas, mengendarai sepeda dan seterusnya ya. Usia sekolah juga sama nih ya, mengendarai sekolah, berenang dan sebagainya. Jadi aturan lalu lintas ya, alat-alat yang berbahaya itu, alat-alat yang bisa meledak, terbakar, itu perlu diberikan informasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Remaja misalkan penggunaan kendaraan motor, nah ini perlu olahraga karena kecelakaan olahraga. Jadi perlu pencegahannya dengan beri petunjuk yang benar ya, tentang pengamanan untuk olahraga dan pemanasan sebelum olahraga dan penggunaan kendaraan bermotor ya. Nah ini
contoh leaflet. Jadi kalau kita memberikan informasi kepada orang tua, kita bisa membuatkan leaflet. Misalkan ini bimbingan antisipasi anak usia toddler ya. Jadi kita perlu memberikan informasi. Contohnya seperti ini. Misalkan nanti di pasien atau di rumah atau di rumah sakit ya sama. Kita bisa memberikan bimbingan kepada orang tua ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti ada tugas ya yang harus dikerjakan. Tugasnya membuat leaflet. Tadi contohnya leafletnya adalah anticipatory guidance dan mencegah kecelakaan pada usia toddler, maka tugas Anda adalah membuat antisipasi guidance pada usia bayi, usia sekolah, ya, dan mencegah kecelakaan usia bayi dan usia toddler ya. Jadi ada 4 leaflet yang harus dibuat ya. Bisa dari bahan materi yang saya buat, kemudian Anda nyari gambar, buat template kayak di situ ya, tinggal begitu aja ya. Nah, saya kira begitu yang perlu kami sampaikan ya. Sekali lagi selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti dalam forum diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.